Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ika Nurmailisa, biasa dipanggil Miss Lisa. Di sini Miss hanya sebagai tutor pengganti dari tutor utamanya. Untuk kelas hari ini adalah kelas Math Master untuk pertemuan keempat ya, adik-adik ya? Ya, Kak. Ya, benar sekali. Nah, di sini kakak absen dulu ya. Yang sudah hadir adalah Hadia Oktanita, Joshua Hamonangan, Nison Deklan, oh ya, Nison Deklan, Susilo Faizan belum ada ya? Memang belum ada. Minang Gracio, Jatun, dan Mariam Aulia. Oke, untuk lesson kali ini kita mau belajar apa ya? Untuk lesson minggu lalu sama Miss siapa? Kalau ingat mungkin? Nggak ada yang ingat nama Missnya. Oke, oke. Kalau belajar apa, ada yang ingat atau enggak? Minggu lalu, adik-adik belajar apa, yuk? Ada yang ingat? Aulia, mungkin ingat minggu lalu belajar apa? Sama Miss yang sebelumnya. Bentuk Belajar bentuk, oke. Joshua, minggu lalu bentuk apa saja yang dipelajari? segitiga, kotak, sama lingkaran. Nah, pinter semuanya. Berarti memang memperhatikan ya. Oke, kita mulai pelajaran untuk hari ini. Miss akan share dulu materinya. Apakah PowerPoint Miss Lisa sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, kita mulai pelajaran untuk hari ini. Di sini ada agent terkenal kita, N dan O seperti biasa. Yang pertama adalah perhitungan lisan. Di sini untuk materi ini di sini disebut sebagai properti transposisi penambahan atau kalau adik-adik di kelas di sekolah biasanya disebut sebagai sifat komutatif penjumlahan. Apakah sudah menerima materi ini di sekolah? Belum. Oh, belum ya. Jadi nanti istilahnya kalau di sekolahan itu biasanya sebagai sifat komutatif penjumlahan. Di sini maksudnya Saya bagaimana? Di sini apabila ada dua bilangan yang kita jumlahkan, misalkan bilangan yang pertama kita misalkan A dan bilangan yang kedua kita misalkan B, maka hasilnya akan sama jika B tambah A. ditambah ya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pinter sekali. Misalkan juga kota ini. Misalkan ini apa? 4 batang coklat ya Joshua ya. 4 batang coklat kita tambahkan dengan 2 batang coklat yang berwarna biru. Terus nanti Aulia mempunyai 2 batang coklat yang berwarna biru, lalu ditempelkan ke 4 batang coklat. Maka hasilnya akan sama dari Aulia dan Joshua, Sama. sama atau tidak? Sama, benar sekali. Itu artinya sifat komutatif. Jadi bilangan yang pertama ditambahkan ke bilangan kedua akan sama dengan bilangan yang kedua ditambah dengan bilangan yang pertama. Untuk selanjutnya, di sini adalah sifat kombinatorial dari penjumlahan. Sifat kombinatorial dari penjumlahan ini kalau di sekolah biasanya dikenal sebagai sifat asosiatif. Sifat asosiatif penjumlahan atau sifat pengelompokan maksudnya bagaimana? Di sini ada 3 suku bilangan. Apabila kita menjumlahkan bilangan kedua dengan bilangan ketiga terlebih dahulu, lalu hasilnya nanti kita jumlahkan dengan bilangan yang pertama, itu hasilnya akan sama jika kita menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua terlebih dahulu, baru kita menjumlahkannya dengan bilangan yang ketiga. Kesimpulan apa yang kita peroleh? Jadi, sifat penjumlahan
yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu sifat komutatif penjumlahan dan sifat asosiatif atau pengelompaan dari penjumlahan. Sampai di sini dari adik-adik ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada ya? Deklan paham Deklan? Kalau lagi ditanya Miss Lisa boleh kok on microphone-nya terlebih dahulu, nggak apa-apa. Oke, Miss Lisa lanjut ya. Untuk selanjutnya, kita di sini coba Miss Lisa tes ke Aulia terlebih dahulu. Di sini ada 3 suku bilangan. Ada 43, 8, dan 7. Apakah ada angka di antara hasil penjumlahan yang dijumlahkan untuk menghasilkan angka bulat? Aulia lihat, di sini ada 43, 8, dan 7. Biar kita gampang buat jumlahinnya atau menambahkannya, kita cari dulu 2 bilangan yang jika dijumlahkan itu hasilnya bulat. Aulia pilih angka berapa? Aulia? 8 dan 7. 8 dan 7. Boleh. 8 dan 7, 15. Baru dijumlahkan dengan 43. Nah, lebih gampangnya lagi adik-adik, itu kita bisa pilih 2 angka ini, 43 dan 7. Kenapa Miss Lisa bilang lebih gampang? Karena saat 43 kita tambahkan dengan 7 hasilnya berapa, Deklan? 8. 43 ditambah 7 hasilnya berapa, Deklan? 58. Ya, 58 hasilnya. ya 58. Jadi kita jumlahkan dulu 43 dan 7 kan hasilnya 50 itu ya. 50 baru kita jumlahkan dengan 8. Itu lebih gampang Aulia ya. Tapi Aulia milih 8 dan 7 terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan 43 juga sama aja hasilnya pasti 58. Sekarang Joshua, 57 ditambah 16 ditambah 4. Joshua mau milih angka berapa dulu yang mau dijumlahkan? 4 dan 57. 4 dan 57 boleh. 4 dan 57 dijumlahkan hasilnya berapa, Joshua? Kalau adik-adik mau 61. pakai alat tulis sama pensil, nah, sih pinter sekali. 61 baru kita jumlahkan dengan 16. Nah, itu hasilnya juga akan sama aja jika kita menjumlahkan antara 16 dan 4 terlebih dahulu, hasilnya akan jadi 20, baru kita jumlahkan dengan 57, hasilnya akan menjadi 77. Perutnya kok udah gede nih, dimakan. Sekarang, Kio ada Kio? 38 dan 39 dong artinya. Jadi 38 tambah Kio ada Kio? Oke, kalau Kio tidak menjawab, jatuh. Catat ada di sini ada 39 ditambah 2 ditambah 38. Catat mau memilih berapa dulu yang mau dijumlahkan? Hasilnya pasti akan sama. 2 yang di depan ini atau 2 yang di belakang dulu boleh sama aja nanti pasti hasilnya. Kalau Jatun sendiri mau memilih angka berapa dulu yang mau dijumlahkan? yang angka belakang. Mm-mm, sama ya? Sama yang mana? Sama yang tengah boleh? Boleh ya? Jadinya 79.
38 ditambah 38 ditambah 2. Hasilnya berapa, Jatun? 40 kan? Eh, Habis jadinya itu. 79. Iya, pinter sekali. Jadinya hasilnya adalah 79. Sekarang selanjutnya ini 45 ditambah 5 ditambah 43. Mungkin ada yang mau menjawab hasilnya sama dengan berapa? Mariam Aulia, 43 ditambah 5 ditambah 43. Hasilnya berapa? 3. 93. Iya, pinter sekali di sini. Eh, Untuk trik gampangnya itu teman-teman bisa menjumlahkan 45 dan 5-nya terlebih dahulu, nanti ketemu hasilnya adalah 50, baru kita jumlahkan dengan angka yang pertama yaitu 43. Jadi hasilnya adalah 93. Pinter-pinter semua adik-adik di sini ya. Untuk materi sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada? Sudah jelas semuanya ya? Oke, sekarang coba di sini. Sebutkan semua bilangan yang kurang dari angka 87. Adik-adik ada yang sudah paham makna dari kata kurang dari di sini? Joshua, Joshua, apakah makna dari kata kurang dari di sini, Joshua? Iya, kurang dari 87. Lebih kecil. Boleh pilih salah satu aja dari hasil-hasil ini. 62. 79. Joshua pilih berapa? 62. 62. Pintar sekali Joshua. Jadi, makna dari kurang dari di sini adalah bilangan tersebut kalau di garis bilangan itu loh adik-adik. Dulu waktu di SD kan pernah belajar garis bilangan ya. Itu maknanya jika kurang dari berarti bilangan itu ada di sebelah kiri dari bilangan yang ditentukan. Di sini bilangan yang ditentukan berapa? Adalah 87. Jadi, bilangan yang posisinya di sebelah kiri, kalau pada garis bilangan itu dari lebih kiri daripada 87, berarti dia nilainya kurang dari atau lebih kecil dari 87. Nah, di sini eh Nison Deklan 79 kurang dari 87 benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke. Sekarang Joshua Hamonangan 93 kurang dari 87. Benar atau salah? Salah. Salah. Terus Io Minangat Gracio 62 kurang dari 87. Benar atau salah? Benar. Benar sekali. Sekarang Jatun 87 kurang dari 87. Benar atau salah? Salah. Salah. Karena 87 ya sama dengan 87 ya kan? Nah, sekarang berarti adik-adik sebenarnya sudah paham apa maknanya kurang dari. Jadi di sini eh, ada beberapa angka yang kurang dari 87. Berarti di sini ada angka berapa saja yang kurang dari 87 tadi? Ada 79 dan 62. Ada lagi nggak yang kurang dari 87 dari keempat hasil jawaban ini? Cuma dua itu aja.
Iya, pintar sekali semuanya. Sekarang kita lanjut. Di sini angka manakah yang tidak lebih besar dari angka 6? Sekarang kalau tadi kan hanya kurang dari saja. Kalau sekarang apa yang harus kita lihat tidak lebih besar dari angka 6. Angka 6 itu posisinya ada di sini. Selanjutnya angka 1 sampai 5, seperti yang Miss Lisa jelaskan tadi, kalau posisinya ada di sebelah kiri, bilangnya ditentukan berarti dia kurang dari. Jadi angka 1 sampai 5 memiliki nilai yang kurang dari 6. Sedangkan angka 7 sampai 9 dia berada di sebelah kanan angka 6. Berarti dia lebih dari 6. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan ini, angka manakah yang tidak lebih besar dari angka 6? Bolehkah Mariam Aulia membantu Miss Lisa menjawab? Mariam Aulia? Siapa? 5. Sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari angka 6. Mariam Aulia. Ada berapa aja bilangannya? 1, Angka 2, 3, 4, 5. 6. Pinter sekali. Tidak lebih besar berarti 6 juga masih boleh kita sebutkan. Kenapa? Karena 6 sama dengan 6. Jadi kan tidak lebih dari. Maka kita boleh menyebutkan 6 sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak adik-adik? Tidak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada. Bolehkah Miss Lisa lanjutkan? Boleh ya? Oke, Miss Lisa lanjut. Sekarang, sebutkan yang terkecil dari bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar dari angka 2. Sekarang adik-adik lihat. Kita fokus ke hasil ini saja. Angka 79, 93, 62, dan 87. Di sini dari angka manakah kita akan memilih yang terkecil? Kita pilih terlebih dahulu syaratnya di sini apa? Angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Jadi kan semua bilangan di sini, semua angka di sini itu kan mempunyai 2 digit ya. Kita lihat angka pertama dan angka kedua. Untuk soal ini adalah angka pertama harus lebih besar dari angka kedua. Sekarang kita lihat 79. Apakah angka pertamanya lebih besar dari angka kedua? Iya, lebih Bagaimana? Tidak. Tidak, pintar sekali. Sekarang 93. Apakah 9 lebih besar daripada 3? Ya. Ya, pintar. Dan 62, apakah 6 lebih besar dari 2? Mm-mm. Nah, sekarang yang terakhir 87. Apakah 8 lebih besar daripada 7? benar. Benarnya, berarti dari keempat hasil jawaban ini ada 3 angka yang memenuhi syarat dari soal ini, yaitu 93, 62, dan 87. Selanjutnya, yang kita pilih adalah angka yang terkecil. Dari 62, 93, dan 67, yang terkecil adalah angka berapa? 6. Iya, benar sekali. 62. Sekarang, untuk mencoba materi yang sudah kita pelajari sedikit barusan, tolong adik-adik masuk ke platform Algonova.
Sudah tahu semuanya kan caranya masuk ke akun student? Oke, adik-adik masuk ke sana terus kerjakan untuk tugas yang pertama. Silakan. Miss Lisa beri waktu 10 menit cukup ya? Untuk Faiz tidak usah share screen nggak apa-apa. Nah, Faiz. Ya, ini. Ini gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. 4. Yang nomor 4 kayak level 1. Yang nomor Adik, level 4. adik kerjakan itu apa wis nama di layarnya adik ada kotak merah gitu, stop share gitu, diklik itu aja biar nggak share screen ya, Faiz ya. Belakang itu. Kemudian tambah 4 tambah 1. Ini itu 4 terus depan. 4 terus disituin. Yuk, semuanya dikerjakan. Miss Lisa kasih waktu 10 menit. Nanti sampai 15.38. 4. Iya, terus kesituin satunya depannya. Yang depan. Terus jadi 4. Belakangnya 4 terus kesiniin. Ke depan yang depan. 9 tambah 1. Jadi tadi ada tips sambil mengerjakan ya. Miss Lisa ulangi, tadi ada trik dari Miss Lisa. Jika kita menjumlahkan 3 suku, itu supaya lebih cepat menemukan hasilnya. Adik-adik cari 2 bilangan yang kalau dijumlahkan itu ketemunya bulat. Miss Lisa bilang bulat itu yang bagaimana? Misalkan 10, 20, 30 gitu. Jadi misalkan ada yang eh, satuannya itu 9 dan 1. Berarti kita pilih itu, kita gabungkan dulu nih. Nanti kan ketemu bilangan bulat. Baru kita jumlahkan dengan bilangan yang terakhir gitu. 5 tambah 1, 6 tambah jadi 7. Jadi 7. Menitnya aja belum tentu. Delapan tambah berapa tambah 6. Lain anak ini berapa berapa. Kode aku apa? Ya, Kode aku apa? kode, maksudnya kode Kode ini, gimana? kode login ya? Oh, kode loginnya untuk masuk Zoom ini nggak usah pakai kode, Dek. Langsung klik linknya, langsung bisa masuk kok. Nggak dikasih kode sama Miss Lisa. Atau kode untuk masuk ke platformnya kah untuk mengerjakan soalnya? Nah, dulu pas waktu daftar dikasih akun biasanya sama admin. Coba tanya Mama, Dek. Di HP-nya Mama mungkin. Linknya. Jadi kan pas waktu adik masuk ke linknya belum belum tahu ya? Oke, Miss Lisa kasih dulu. 5 berapa? 12 tambah 3. Oke, adik baca di kolom chat ya. Miss Lisa kirim di kolom chat.
matematika sih. Faiz sudah bisa masuk, Faiz? Ada di kolom chat. Untuk yang belum tahu cara masuk ke soalnya, Miss Lisa sudah kirim linknya di kolom chat. Klik link tersebut, terus masukkan akun Algonova adik-adik ya. Gak usah share screen ya. Nggak usah share screen. Dikerjakan di laptopnya Faiz aja. Adik Faiz ini nama lengkapnya siapa, Dek? 4,8. Nggak bisa. Masuk. 4 tambah 8. 12. 12 tambah 6. 18. Tapi kan aku pengen sekarang. Ini cukup. Dia berarti ini Nada. Dua tambah 7 tambah 9 tambah 3. Mariam Aulia, apakah ada kesulitan untuk mengerjakan? Belum. Oh, belum. Oke, dilanjutkan. Itu. Bu, ini yang nomor 2 Iya, gimana? yang Yang nomor 2. Bentar. Nomor 2 itu soalnya yang gimana, Cio? Apakah yang bagian 2 maksudnya? Sebutkan semua angka Nomor, yang tidak kurang dari angka 79 itu ya? nomor 3 gimana, Kak? Nomor 2, Cio, Cio dulu, Cio apa itu barusan yang menanyakan nomor 2, apakah maksudnya yang soal semua angka yang tidak kurang dari 79? Yang tanya barusan? Nah, benar. Itu ditarik adik-adik.
Ditarik. Jadi angkanya ditarik ke bawah. Misalkan mau menjawab 74 ya, 74-nya itu ditekan, terus ditarik, terus diletakkan di kotak yang bawah. Miss, sudah. Sudah? Oke. Selamat sudah belajar mengerjakan tas untuk yang pertama. Untuk adik-adik yang lain, masih ada 1 menit. Silahkan dilanjutkan. Nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa kok. Tapi kalau bisa, misalkan sudah selesai, yang selesai barusan siapa? Boleh boleh sampaikan ke Miss Lisa namanya siapa yang sudah selesai barusan? Oh, Cio ya? Oke, Cio. Cio hebat. Yang lain, anu ya, menyusul ya. Seandainya ada adik-adik yang masih belum selesai, tidak apa-apa. Nanti dikerjakan sebagai eh, bahan belajar ya setelah kelas ya. Karena kalau harus menyelesaikan semuanya mungkin waktunya kurang juga. Jadi dilanjutkan nanti setelah selesai kelas ya. Sudah, Miss. Oke, hebat. Pak Is ya? Deklan. Jatun. Jatun deh, Jatun. Oke. Jatun sama Udah, Cio sudah. Oke, pinter-pinter udah. semuanya. Ada yang susah nggak soalnya? Ada. Ada, oke, pinter-pinter semuanya berarti. Oke, Miss Lisa boleh lanjut ke materi lagi? Boleh ya? Lisa. Bu, sudah. Oke. Kak, sudah. Oke, sudah semuanya berarti ya? Adakah yang belum? Oke, Miss Lisa lanjutin ya. Miss Lisa share screen lagi. Kita lanjut dari berikutnya. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, lanjut. Kita, salah ya? Sudah. Nah, sekarang kita belajar menempatkan benda. Kita akan menempatkan beberapa objek atau benda di antara objek yang lainnya. Yang pertama, kita punya 4 kubus di sini. Jika kita mau menempatkan benda lain di antara keduanya, berarti kita kan mencari celahnya tuh, mencari celah dari keempat kubus ini. Nah, kita di sini dari 4 kubus ada 3 spasi. Kalau itu kita bisa bilang bahwa banyaknya jarak antar benda kurang 1 dari banyaknya benda. Maksudnya di sini bagaimana? Jika ada 4 benda, maka banyaknya celah atau banyaknya spasi pasti jumlahnya itu 1 kurang dari bendanya. Di sini kan ada 4. 4 dikurangi 1 berapa? 3. 3. Pintar sekali Joshua. Berarti ada 3 celah dari eh, di antara 4 kubus ini. Selanjutnya, jika ada 2 kubus, Aulia, ada berapa celah di antara 2 kubus? 1. 1, pintar sekali. Sekarang Deklan, jika Miss Lisa punya 3 kubus, ada berapa celah di antara 3 kubus tersebut, Deklan?
Ada Wah, 2. Nah, kalau seandainya di sini ada 4 kubus, berapa celah berarti Faiz? Enggak. 3. Pinter sekali, hebat-hebat semua adik-adik di kelas ini ya. Jadi, kalau kita menghitung celah atau menghitung eh, banyaknya benda di antara benda yang lain, berarti kan kita harus tahu celahnya ya. Jumlah celahnya itu pasti jumlah bendanya dikurangi 1, gitu aja kita enak ngitungnya ya. Selanjutnya, misalkan di sini ada cerita seperti ini. Ada cerita seperti ini. Ahmad membuat karangan bunga dari bendera berwarna. Yang pertama, ia mengikat 9 bendera berwarna biru. Kemudian, di antara masing-masing 2 bendera biru, dia memasang 1 bendera merah. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga? Berarti kan kita harus mencari celah dari 9 bunga, 9 bendera yang dibawa oleh si Ahmad. Kalau ada 9 bendera, berarti celahnya ada berapa? 8. Pinter sekali, 8. Berarti ada 9 bendera yang memiliki 8 celah. Kalau dia mau meletakkan bendera berwarna merah, berarti yang harus dipasang Ahmad berapa bendera berwarna merah? Barusan kan berarti kan udah ada jam tuh, celahnya 8. Berarti harus memasang berapa banyak bendera merah di celahnya? Ke? 8. Nah, pintar sekali. Berarti kalau sudah ada 9 merah bendera, 9 bendera berwarna biru di awal, lalu ditambah lagi di setiap celahnya itu di setiap celah antara bendera biru dan biru ditambahin 1 bendera berwarna merah. Berarti semua benderanya ada berapa? Ayo ada berapa? Ada 9 bendera berwarna biru. Kemudian ditambah lagi bendera merah di setiap celahnya berarti kan ada 8. 8. Nah, berarti jumlah bendera semuanya setelah dijumlahkan ada berapa sekarang? 12. 17. Pinter sekali. Berarti bendera yang awal yaitu bendera biru ditambah bendera yang disisipkan yaitu bendera berwarna merah. Jadi 9 ditambah 8. Jadinya adalah 17 bendera dalam ikatan bendera Ahmad. Kalau sekarang eh, mungkin ini next dulu untuk masalah bendera. Oh ini yang kedua. Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Jadi di sini Krista mempunyai, nggak tahu Miss Lisa ada berapa boneka nih yang dimiliki sama si Krista. Kemudian setelah boneka-boneka itu disusun secara berurutan oleh Krista, di antara kedua boneka ditempatkan 1 anak beruang. Jadi ada boneka, terus boneka beruang, boneka beruang gitu. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor anak beruang yang duduk di antara keduanya? 7. 12. Oke, kita lihat dulu. Mainan apa yang Krista taruh secara berurutan tadi? Apa aja di sini? Boneka kan? Boneka. Ah, pinter. Mainan apa yang Krista taruh secara berurutan? Yaitu boneka. Sekarang Krista meletakkan boneka beruang. Begitu seterusnya. Sedangkan beruangnya sendiri ada 6. Nah, sekarang berapa jumlah mainan yang diketahui? Yang pertama diketahui di sini adalah 6 ekor beruang yang disisipkan itu tadi. Nah, ini boneka beruangnya. Selanjutnya, bagaimana Krista meletakkan anak beruang? Anak beruang ini kan berada di antara 2 boneka yang lainnya. Berarti seperti ini. Nah, setiap beruang duduk di antara 2 boneka, jadi kita akan meletakkan boneka-boneka di celah-celah itu. Nah, seperti ini. 7. Pintar sekali, ada 7 boneka. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista? Ada 7. Jadi Krista
memiliki 7 boneka orang-orangan, dan 6 boneka beruang. Kalau kita jumlah, kalau soalnya diganti, berapa jumlah semua boneka yang dimiliki Krista? Ada berapa berarti? Ada? Ada berapa? Ayo. Maryam Aulia. Kalau pertanyaannya diganti menjadi berapa jumlah semua boneka yang dimiliki oleh Krista? Ada berapa? 13. 13. Pinter sekali. Dari masalah interval ini, untuk pembahasan benda dan celahnya ini, apakah ada yang ditanyakan, adik-adik? Ada atau tidak? Belum ada. Jadi, Miss Lisa lanjut dulu ya. Sekarang, yang ketiga. Masalah yang ketiga. Nabila menanam semak-semak mawar di sepanjang jalan setapak. Pertama, dia menanam beberapa semak mawar kuning. Kemudian, di antara setiap 2 semak kuning, dia menanam sekuntum mawar putih. Dan kemudian, di antara setiap 2 semak yang berdekatan, dia menanam sekuntum mawar merah muda. Jumlah keseluruhan, Nabila menanam 17 semak. Berapa banyak semak mawar dari setiap warna yang ditanam Nabila? Sekarang untuk lebih mudahnya, ini sebenarnya masalahnya sama. Hanya di sini alur ceritanya lebih banyak. Menanam ini dulu, ditanam ini gitu ya. Agak panjang jadinya ya. Jadi kita membuat diagram terlebih dahulu. Mawar manakah yang pertama kali ditanam oleh Nabila? Di sini kita lihat. Mawar Pertama, merah muda. dia menanam beberapa semak mawar kuning, ya kan? Kemudian di antara kuning baru disisip yang lain. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan Nabila menanam 3 bunga mawar kuning. Selanjutnya yang ditanam Nabila apa di sini? Yang dia tanam Bunga mawar merah muda. bunga mawar merah muda ya. Oke, bentar. Di antara 2 semak kuning dia menanam sekuntum mawar putih, adik-adik. Sekuntum mawar putih berarti kita meletakkan mawar putih di antara 2 mawar kuning. Selanjutnya, berapa banyak mawar putih yang ada? Berarti kan ada 2. Karena di sini kan mawar kuningnya ada 3. Celahnya ada berapa kalau bendanya ada 3? 2. 2, pinter. Berarti ada 2 mawar putih. Mawar apa lagi yang ditanam Nabila? Nabila menanam juga mawar merah muda. Mawar merah muda itu letaknya di mana? Dia menanam mawar merah muda di setiap 2 semak yang berdekatan. Berarti di antara eh, mawar-mawar yang sudah ada itu pasti ada mawar merah muda. Sedangkan tadi kan awalnya kan ini mawarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 mawar di awal berarti bisa diselipkan berapa mawar merah muda di sini? 4. 4, pinter. Ada 4 mawar merah muda yang bisa ditanam sama eh, di antara yang sudah ada. Selanjutnya, berapa jumlah mawar seluruhnya? Kita hitung saja di sini. Ada mawar kuning, mawar merah muda, dan mawar putih. 9. 9. Pinter sekali. Ada 9 mawar. Kita jumlahkan antara mawar yang ditanam pertama, disisipkan kedua, disisipkan lagi yang ketiga. Untuk ini sudah paham ya adik-adik ya? Ya. Sudah. Belum ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Tidak ada. Kalau begitu adik-adik lanjut kerjakan soal di platform. Miss Lisa beri waktu 10 menit lagi, boleh?
Yang nomor dua, Masuk. yang nomor dua yang level 4, Kak. Gimana, gimana? Yang nomor dua di level 4. Yang nomor 2 di level 4. Itu Boleh share screen kurang. maksudnya yang mana? Oh, itu terus pindah. Tadi benar Mas. Tidak Joshua kurang. mungkin bisa kasih tunjuk ke Miss Oh Lisa. iya, di atas dulu disuruh. Bisa caranya share screen, Joshua? Yang level 4 tapi di nomor 2 ini, Kak. Di, oh, di nomor 2. Iya. Soalnya seperti apa di situ, Joshua? Seperti materi yang barusan juga enggak? Yang ada Kurang dari berapa dua. celah di antara beberapa Tahu-tahu benda kurang gitu? dari semua salah semua nih. Sabar, Kalau Kak. Ini kalau mati dulu. yang Miss Sabar, Kak. Lisa gimana? Sabar, lihat dulu. Oke, lihat dulu. Oh, dia masih dulu. Iya, Kak. Ya Yang sama ini ya? yang Miss ajarin ya, sama. Ya sama ya. Oke, dikerjakan yang itu ya. Oke. Oke, Miss Lisa beri waktu Share 7 menit dah. screen. Enggak usah share screen. Dikerjakan aja di komputer masing-masing sampai jam 11.00 ya. Yang mana tadi? Nah, benar bagian kedua. Apa? Yang level 1 bagian 2. Joshua level berapa barusan Joshua? Ini kenapa, Kak? Yang soalnya tentang itu. Level 4 nomor 2. Nah, Level level 4 4 nomor nomor 2. 2. Oh. Sekarang kan kita lagi di pelajaran keempat nih. Level 4 yang nomor 2. Nah, pintar. Sedang sabit yang meletakkan 10 bit. 1 bit merah. Pokoknya merah. Oh, baik. Buat Miko, buat Miko, Yumi, oh, Mohammed,
Iya, iya. Iya. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ke misi saya. Oh, yang nomor 3 gimana? Nomor 3 itu yang ini ya, yang saat agen khusus sedang bekerja di kebun, atau yang mana? Yang dimaksud nomor 3. Kalau bisa share screen, boleh share screen. Kak, yang Ya. nomor 2, yang nomor Heeh. 2 di mana? Soalnya bagaimana, Joshua? Boleh dibacakan? Oke. Madame Rosa sedang menanam bunga di petak bunga bundar. Di sini Madam Rosa sedang menanam bunga di petak bunga bundar. Nah, di sini. Pertama, ia menanam 6 bunga yakut merah muda dalam sebuah lingkaran. Lalu, di antara 2 bunga yakut, ia menanam 1 bunga dafodil kuning. Tunjukkan pada diagram bagaimana bunga-bunga disusun di petak bunga Madam Rosa. Yang ditanyakan apanya, Joshua? Cara cara menempatkannya kah atau bagaimana? Nggak tahu juga. Kayaknya cara tempatnya deh. Jadi Biar jadi gak gini disuruh Joshua. terus. Joshua tata dulu 6 Yang pertama kan 6 bunga berwarna merah. Nah, Joshua tata dulu 6 bunga nah. berwarna merah. Baru Oh ya, nah. Sabar, Miss. jadi Nah, oke, tuh, 6 dulu. tuh. Agak agak dikasih jeda Joshua biar nanti bisa gampang naruh yang kuning. Nah, udah. Tuh. 1, 2, 3. Itu 7 nggak Joshua? 1, 2, 3, 4, 5. 7 Joshua punyamu. Merahnya, merahnya 6 aja. 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya. Ya, kebanyakan 1 ya. Oke, Hmm. selanjutnya baru diletakkan bunga yang berwarna kuning di antaranya. Udah 4. Nah, pintar. Tapi belum hijau ininya, Kak. Gimana? Belum hijau. Mau pencet tanda centangnya tapi terlalu bisa. Mau pencet tanda centang tapi nggak bisa. Dia terlalu ada eh warna hijaunya gitu oh biasanya. iya kah? Iya, biasanya kalau kalau sudah selesai, Joshua itu kan belum selesai, nah. Hmm.
Jadi di setiap celahnya merah dan merah itu pasti ada satu kuning. Baru nanti bisa dipencet panahnya, centangnya. Eh, karena waktunya sudah habis, tidak apa-apa ya untuk latihan ini dilanjutkan nanti setelah Merah selesai ini ada kursus kuning. ya. Merah kuning Pokoknya gitu. intinya begini, adik-adik ya. Adik-adik tata dulu 6 bunga berwarna merah seperti yang sudah Joshua tadi lakukan. Setelah Udah selesai, setelah dua. selesai 6 bunga Yakult yang warna merah muda, barulah di antara 2 bunga berwarna merah dikasih satu lagi bunga yang berwarna kuning gitu ya nanti ya. Pasti kalau udah clear, udah selesai semuanya nanti bisa dicentang seperti biasa. Oke, untuk yang mesti saya tekankan di sini, adik-adik semuanya paham ya untuk konsep materi yang ini? Paham semua ya? Belum ada kesulitan, oke? Ini tuh di antara ini dua ini di sini ada kuning. Oke, Miss Lisa lanjutkan ya, share screen lagi. Dua katanya. Dah. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, ini kan istirahat dulu ya, Dek ya? Istirahat dulu ya, sebentar. Istirahat dulu, kita ice breaking dulu sambil mengerjakan boleh. Nanti kita sambil istirahat. Untuk istirahatnya kali ini, boleh Miss Lisa sambil ngobrol? Boleh ya? Untuk adik-adik di sini ada yang sudah pernah mendapatkan materi seperti yang baru saja kita bahas atau belum di sekolah? Barunya yang Belum. yang angkanya dikasih dikasih balik saja kayak A tambah Iya. B baru Oh ya. sama dengan B tambah A itu Oke, yang yang kita sudah sifat belajar. sifat komutatif penjumlahan ya Joshua ya? Iya. Oke, kalau yang adik-adik yang lain, ada yang sudah pernah mendapatkan materi apa lagi di sekolah? Miss, Belum ya? Ya, informasi. iya, iya Ini Bapak. kelasnya ini beda-beda, Miss. Ini Iya. seperti awalnya kelas 4 ini. Joshua SMP. Oh, iya, iya. Maaf Bapak. Jadi ini di berbagai rentang kelas ya Bapak ya? Iya, betul, betul. Oh, nggih, siap. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf Ya, yang dia tadi dibilang siapa Joshua siapa saya kelas 5. Oh, kelas 5 ya, bukan SMP. Kelas 5 beda-beda kelas Bukan. ini. oh iya. Jadi rata-rata Mak Dede masih SD semua kan ya? Iya. Iya, masih SD tapi beda kelasnya ya. Kadang gitu memang masuknya di tahun yang berbeda meskipun kadang umurnya sama. Jadi di sini adik-adik dari dua materi barusan yang kita sudah pelajari itu biasanya yang lebih sering kita jumpai di kelas untuk materi biasa itu adalah yang materi penjumlahan, materi yang pertama tadi. Nah, untuk materi yang kedua ini sebenarnya juga kita jumpai, tapi biasanya itu masuk ke soal-soal yang hot seperti itu. Untuk dua materi yang telah Miss Lisa sampaikan, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak, oke, sudah paham semuanya ya. Termasuk gampang, sedang, atau susah dua materi yang telah Miss Lisa sampaikan. Dan Sedang, gampang. Oke, kalau gampang pintar sekali berarti. Eh, Mungkin istirahatnya sudah selesai dulu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang pengulangan. Nah, di sini seru nih kita mau belajar yang berwarna-warni tadi kan hanya tulisan-tulisan mungkin bosan adik-adik ya. Kita sekarang mengamati gambar terlebih Iya. dahulu. Di sini ada 2 objek kan tadi di awal Miss Lisa tanya, pelajaran sebelumnya kalian belajar apa? Sudah belajar bentuk ya kan? Ada segitiga, lingkaran, persegi gitu kan ya macam-macam ya.
Nah, sekarang adik-adik semua tolong diamati di layar laptop atau komputer kalian masing-masing. Apa perbedaan figur-figur dalam gambar ini? Di sini kalian lihat. Untuk bentuknya berbeda Bentuk. atau sama? Nah, pintar sekali. Di sini yang berbeda adalah bentuknya. Yang gambar pertama adalah gambar apa? Lingkaran. Lingkaran. Dan yang kedua adalah gambar apa? Segitiga. Segitiga. Pintar sekali. Sudah paham bentuk semuanya. Selanjutnya, dari kedua figur atau Ukuran. gambar ini. Pintar sekali. Yang di sini, yang berbeda di sini adalah ukurannya. Kalau ini yang berbeda apanya? Warna dan ukuran. Ukuran. Pintar sekali. Kalau bentuknya sama nggak? Sama. Sama-sama bentuk apa ini? Bentuk. Bentuk apa? Segi Ada yang segi lima. pintar sekali semuanya. Sudah mengenal bentuk ini. Ini adalah segi 5. Nah, selanjutnya, kalau dari gambar ini yang berbeda apanya? Bentuk, ukuran, warna. Warna. Nah, great. Warna, bentuk, ukuran. Semuanya berbeda. Sekarang, dari bentuk tersebut mungkin berbeda satu sama lain dalam satu atau beberapa fitur. Dari tanda-tanda ini kita bisa menentukan bentuk mana yang ekstra. Ekstra di sini maksudnya adalah paling berbeda. Sekarang kita lihat. Jadi ekstra di sini maksudnya adalah paling berbeda. Nah, paling berbedanya apa? Paling berbedanya itu di bagian apa? Itu tergantung dengan konteksnya. Untuk gambar yang pertama, dia bisa dikatakan ekstra. Kenapa bisa dikatakan ekstra? Karena dia bentuknya paling berbeda. Yang lain kan hanya seperti cincin. Ini hanya lingkaran yang tidak mempunyai lubang. Kalau ini kan sudah seperti segi 4, di dalamnya ada lingkaran bolongan seperti donat ini. Ada ekstra lagi di sini yang membuat dia berbeda. Dia memiliki bingkai kotak di luar gambar utamanya. Itu yang membuat dia bilang ekstra. Jadi sesuatu dikatakan ekstra itu jika memiliki sifat yang lebih dari yang lain. Sedangkan sifatnya itu apa? Nanti tergantung konteks atau soalnya masing-masing. Sekarang di sini, dari gambar kedua, gambar yang berwarna ungu, yang membuat dia ekstra apa kira-kira? Ais mungkin tahu? Bentuk. Sama? Warna. Oke, warnanya. Jadi yang lain warnanya kan oranye semua ya, sedangkan yang gambar kedua ini dia warnanya, kok warnanya? Warnanya adalah berbeda sendiri. Dia warnanya adalah apa? Ungu, pintar sekali. Untuk yang ketiga, coba yang ketiga di sini. Ukuran. Yang ukuran, pintar sekali. Dia berbeda dari yang lain atau ekstra dari yang lain karena dia bentuknya paling kecil. Ukurannya paling kecil, mohon maaf, bukan bentuk. Ukurannya paling kecil dibanding dengan yang lain. Sedangkan yang terakhir, apa bedanya? Lingkaran-lingkarannya. Iya, tidak punya lubang atau lingkaran bolong di tengahnya itu dia nggak bolong sendiri, sedangkan yang lain semuanya punya lubang di tengahnya. Sekarang coba kita ke kasus ini. Ada gambar segi 4, ada gambar lingkaran, ada gambar persegi panjang, ada gambar segitiga dengan warna yang berbeda. Di sini. Buatlah urutan gambar menurut aturan berikut. Gambar kedua dalam urutan adalah persegi. Berarti persegi ini nanti ada di tempat yang kedua. Oke. Terus selanjutnya. Gambar hijau. Di sebelah kiri setiap gambar hijau adalah lingkaran. Berarti lingkaran ini nanti kita letakkan di sebelumnya gambar hijau.
Nah, seperti ini. Dan di sebelah kanan, kalimat berikutnya, di sebelah kanan ada segitiga ungu. Berarti segitiga ungu nanti kita letakkan di setelahnya persegi yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Aturan berikutnya, di sebelah kanan setiap gambar ungu adalah sebuah lingkaran. Berarti harus kita letakkan lingkaran lagi di setelah yang berwarna ungu. Untuk selanjutnya, berarti ada yang bisa menebakkah? Mungkin Miss Lisa boleh tanya kepada Alea. Alea, di gambar yang kelima Alea, kira-kira kita harus meletakkan gambar apa Alea? Alea lihat di sini tadi. Lingkaran di sini ada lingkaran nih. Di sebelah kiri setiap gambar hijau adalah lingkaran dan di sebelah kanan adalah segitiga ungu. Coba. Apakah Alea tahu di setelah lingkaran yang keempat ini ada gambar apa Alea? Kotak hijau. Kotak hijau. Kotak hijau, Deklan. Nah, pintar sekali. Jadi, sudah ketebak ya. Kalau gitu, Jatun, Miss Lisa boleh tanyakah setelah kotak hijau yang dipilih oleh Deklan, Jatun mau memilih gambar apa di sini? Segitiga. Segitiga warnanya biru atau ungu, Jatun? Ungu. Ungu, tepat sekali. Sekarang Miss Lisa tanya ke Joshua. Joshua masih ada di sini? Ya. Joshua, setelah segitiga warna ungu yang diletakkan oleh Jatun, Joshua meletakkan apa? Lingkaran Lingkaran berwarna oranye. orange. Pinter sekali semuanya. Paham ya untuk materi tentang pengulangan ini? Adik-adik paham? Jadi di sini itu kita belajar tentang pola. Adik-adik kita mempelajari pola atau pola penempatan atau pola peletakan suatu benda atau objek. Jadi di kasus-kasus nanti pasti dijelaskan aturan seperti yang di sini contohnya. Pasti ada aturan yang harus kita penuhi atau harus kita perhatikan untuk membuat pola yang diinginkan sama si soal seperti itu. Nah, misalkan pola ini. Tentukan figur manakah yang berada pada urutan ke-22 pada barisan tersebut. Adik-adik di sini lihat. Dia akan berulang setiap berapa? Setiap berapa objek? 3 kali. Lingkaran, misalkan yang lingkaran. Di sini lingkaran kan, jadi satu kelompok itu terdiri dari lingkaran, segi 4, segitiga. Ya kan? Itu satu kelompok. Anggap aja satu kelompok. Jadi lingkaran pasti akan muncul lagi di yang keempat. Setelah itu ke-7 dan seterusnya. Nah, pada urutan ke-22, figur manakah pada barisan tersebut? Adakah yang tahu? Ada yang tahu? Di sini sudah jelas. 22 ada di gambar lingkaran. Berarti nanti di urutan ke-22 pasti ada gambar lingkaran. Nah, selanjutnya. Pada posisi ke-21 ada apakah di sini? 21 itu berarti kan kelipatan 3 ya? Sudah belajar kelipatan atau belum? Di sekolah? Oh, belum. Jadi yang namanya kelipatan adik-adik ya berulangnya di mana gitu. Berulang lagi gitu ya. Jadi misalkan
Angka 3. Angka 3 kalau ditambah 3 lagi itu menjadi 6. Berarti 6 itu adalah kelipatan dari 3. Maksudnya kelipatan seperti itu. Bilangan kelipatan 3 pasti kalau dibagi 3 akan menghasilkan sisa 0. Itu namanya kelipatan. Jadi di sini yang perlu Miss Lisa tekankan, saat ditanyakan pola, adik-adik harus fokus perhatikan dulu. Dia itu satu kelompoknya sampai mana sih? Seperti itu. Termasuk juga misalkan ada barisan angka atau barisan bentuk-bentuk yang lain. Kalian harus fokus dulu cari satu kelompoknya di mana. Untuk kasus yang pola gambar ini kebetulan satu kelompoknya itu adalah 3 figur ini. Lingkaran disusul dengan segi 4 lalu segi 3. Pasti hal itu akan berulang sampai kapanpun. Jadi nanti kalau misalkan ditanya pada posisi ke-22, kita mau meletakkan gambar apa? Adik-adik tinggal lihat. Tiap polanya kan berisi 3 benda. Berarti 22 dibagi 3. Itu dapat utuhnya berapa? Kan 7 kelompok ya. 7, 7 kelompok. Nah, 7 kali 3 kan 21. Ke 22 harus nambah berapa lagi? Satu lagi. Berarti satu lagi di gambar ke-22 pasti ada lingkaran. Ya kan? Ada yang ditanyakan dari materi pengulangan ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Miss Lisa lanjutkan dulu. Tidak. Oke, tidak ada ya. Masih 15 menit lagi. Kalau tidak ada, adik-adik boleh langsung masuk ke platform. Mengerjakan soal lagi seperti tadi. Miss Lisa kasih waktu 5 menit saja. Nomor yang level Berarti berapa? level 4, Nanti lewat dulu. Nomor 3. ya nomor 3. Silakan dikerjakan. Miss Lisa beri waktu 5 menit. Yang penting. Apakah sudah menemukan soalnya semuanya? Di situ yang pertama kalian diberi 4 gambar atau 4 figur. Ada persegi panjang berwarna hijau, segitiga berwarna biru, segi 4 kecil berwarna orange, dan yang terakhir itu gambar lingkaran berwarna kuning. Silahkan dikerjakan. Oke, Pak Is, betul Pak Is.
Deklan, apa ada kesulitan, Deklan? Tidak ada sih. Tidak ada, oke, dilanjutkan. Mariam Aulia, apakah ada kesulitan? Aulia aman ya? Sedang dibaca. Oke. Alea, ada kesulitan Alea? Tidak, Tidak, oke, tidak, dilanjutkan nah. Untuk Jatun, apakah ada kesulitan? tidak. Oke, silahkan dikerjakan. Aku ganti gitu. Jadi bagi adik-adik kalau mengerjakan tugas pasti kelas seperti ini ada yang belum selesai tidak apa-apa, tapi Miss Lisa pesan tolong dikerjakan setelah selesai kelas sambil belajar juga ya. Karena materi-materi soal di situ itu sangat beragam tingkat kesulitan maupun macam-macam soalnya. Jadi kalau Iya, adik-adik iya. tidak mengerjakan, menurut Miss Lisa eman sekali untuk mengasah kreativitas adik-adik menjawab, untuk meningkatkan keahlian adik-adik. Itu lebih baik menurut Miss Lisa dikerjakan saja. Ya memang apa itu namanya di kelas waktunya kan terbatas. Tapi kalau di luar kelas kan adik-adik bisa misalkan sambil nonton TV, sambil mengerjakan tidak masalah kan. Jadi sambil belajar, sambil bermain juga. Karena di situ soalnya sangat interaktif menurut Lisa. Jadi tolong dikerjakan ya, meskipun di luar kelas ya. Jadi kalau pas pertemuan selanjutnya, misalkan ada yang memang adik-adik tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menemukan jawaban yang benar, nanti di pertemuan berikutnya bisa ditanyakan ke Miss-nya atau ke Misternya. Mister, soal yang di level kemarin saya ada yang nggak bisa. Bagaimana Mister minta penjelasannya itu nggak apa-apa. Silakan seperti itu. Jadi tidak ada soal yang tidak terjawab. Semuanya adik-adik memang paham, adik-adik bisa mengerti dan memahami dengan baik. Begitu ya. Pak, yang nomor 3 gimana? Nomor 3, bentar. Bisa lihat dulu.
Nomor 3 itu yang identifikasi gambar mana yang berbeda dari segitiga hanya dalam dua cara. Itu kah, Joshua? Atau yang mana? Iya, yes, Ya, yang benar. itu. Nah, jadi di sini kan ada soal seperti itu. Hmm. Di bawahnya itu ada syarat yang harus kita penuhi. Hanya berbeda dalam warna dan bentuk. Jadi kan yang kita fokuskan atau yang kita lihat acuannya itu adalah segitiga kecil yang berwarna ungu. Jadi yang memiliki perbedaan warna dan bentuk dengan segitiga kecil berwarna ungu itu dari semua pilihannya Joshua dan teman-teman tarik ke kotak yang di bawah seperti yang tadi narik angka. Jadi misalkan kalian milih segitiga berwarna hijau yang gambar pertama tuh. Menurut kalian memiliki warna dan bentuk yang berbeda dengan segitiga ungu yang berwarna kecil, maka tariklah ke situ. Seperti itu caranya ya. Paham? Nomor 6 mana, Kak? Gimana Cuma gimana? segitiga saja. Bagaimana Alia? Yang nomor 6. Nomor 6. Segitiga Oke, Miss kecil. lihat dulu. Nomor 6 itu di kelas matematika, Ibu Suri menyarankan untuk melanjutkan urutan angka. Itu ya, Alia ya? Apakah itu soal yang dimaksud? Alia? Bukan. Oh, Bukan. bukan. Yang mana, Alia? Yang yang cari tahu aturan mana letak digunakan untuk menulis angka pada dua gambar. Pertama, Kalau kalau soalnya seperti itu, biasanya kita harus memahami polanya dulu, Alia. Alia pahami dulu polanya. Nah, setelah itu kalau udah menemukan polanya, pasti Alia bisa menemukan jawabannya. oh, Oke, karena sudah jam 16.28, adik-adik, kita sudahi dulu ya untuk apa pengerjaan tugas di platform yang saat ini. Boleh? Kita masuk ke konklusi atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Miss Lisa masuk ke slide dulu. Selesainya jam berapa? Biasanya untuk kelas grup itu 90 menit, mohon maaf. Karena kita tadi mulainya jam 3, berarti kita selesai jam 16.30 harusnya. Tapi enggak apa-apa. Bisa lanjutkan kurang sedikit aja. Jadi, untuk kesimpulan kita belajar hari ini, kita telah mengetahui ada beberapa materi yang sangat seru untuk kita pelajari di matematika, yaitu ada penjumlahan bilangan asli yang tadi kita udah belajar berapa suku adik-adik? Yang dijumlahkan ada berapa angka tadi? 3. 3, pintar sekali. Jadi tadi kita sudah sampai tahap menjumlahkan 3 suku bilangan. Jadi kalau mungkin di pelajaran sebelumnya masih 2 suku saja, hari ini kita sudah belajar 3 suku bilangan yang kita jumlahkan. Dan untuk selanjutnya, kita mempelajari apa tadi yang ada 5 benda misalkan berapa berapa benda yang bisa disisipkan? 4. Ada 4, pintar sekali. Ya, pintar sekali semuanya. Jadi, yang kedua kita pelajari tadi adalah tentang interval namanya. Jadi, membicarakan benda lain yang bisa disisipkan di antara benda yang sudah ada. Itu kita membahas tentang interval. Terus, Izin kasih mati kamera, kakak mau lewat habis mandi jadi. oke, oke. Terus, lanjutkan ya. Misalkan kita punya 6 permen berwarna merah. Berapa permen berwarna kuning yang bisa kita letakkan di antara permen kita yang berwarna merah tersebut? Punya Jadinya 6. berapa?
6. Ada 6 permen berwarna merah. Terus Miss Lisa kasih nih ke kalian masing-masing beberapa permen gitu berwarna kuning. Nah, berapa permen berwarna kuning yang bisa kalian sisipkan di antara 6 permen berwarna merah tersebut? Ada berapa? 5, pinter sekali deh kan. Jadi itu namanya belajar tentang interval. Dan yang terakhir barusan yang sangat seru pakai gambar-gambar berbagai bentuk, itu kita belajar tentang namanya pengulangan. Kita mengenali pengulangan atau pola dari suatu bentuk tadi yang kita pelajari. Jadi misalkan ada deretan panjang sekali bentuk-bentuk yang ditata. Nah, dari deretan-deretan tersebut kita harus tahu nih polanya seperti apa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada kasus, misalkan ditanya dari pola yang sudah ada di tempat yang ke-20, di situ ada benda apa? Itu kita harus tahu polanya terlebih dahulu baru bisa menjawabnya. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang dianggap sulit kah adik-adik? Ada atau tidak? Yang Kak, yang segitiga itu yang sebagai yang Oh, yang pola ya? iya. Iya, jadi yang harus diperhatikan saat mau memahami suatu pola, itu kita harus fokus dulu sama alur cerita yang disediakan. Misalkan kita hanya disuruh menentukan pola, kita harus menemukan dulu satu onggo atau satu kelompok awalnya itu seperti apa. Baru kita akan mudah untuk menentukan eh, bentuk apa atau warna apa yang ada di tempat yang ditanyakan sama si soal. Jadi harus benar-benar memahami pola yang ada ya Joshua ya. Oke, masalah masalah pola atau pengulangan nanti tolong dilanjutkan latihannya di platform meskipun di luar kelas tidak apa-apa tetap bisa dibuka, tetap bisa dikerjakan. Jika memang butuh bantuan ya parents nggak apa-apa nanti adik-adik tanya ke papa atau mamanya, ma ajarin ma kayak gini gitu ya. Tapi kalau memang mungkin parentsnya sibuk atau bagaimana, adik-adik boleh tanya ke Miss Lisa langsung ya. Nanti minta tolong ke papa mamanya, ma aku mau tanya Miss Lisa tentang ini. Boleh Miss Lisa setiap saat, insya Allah kalau memang Miss Lisa sedang on HP pasti Miss Lisa jawab kok ya. Terus dari ketiga materi tadi, penjumlahan, interval, dan pengulangan, yang paling menurut adik-adik seru yang mana? Penjumlahan. Yang penjumlahan ya, oke. Jadi di penjumlahan itu trik yang Miss Lisa tadi sudah berulang kali sampaikan, cari dulu yang bisa membentuk bilangan bulat. Kalau sudah menemukan bilangan bulatnya, barulah jumlah sama yang lainnya. Itu trik paling cepat. Tapi seandainya tanpa seperti itu kalian sudah bisa menjumlahkan dengan cepat, itu top banget, keren banget kalian. Ya, jadi mungkin sekian dulu materi dan kelas bersama Miss Lisa hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami materi dengan baik, semuanya senang dengan pelajaran matematika hari ini, dan untuk pelajaran selanjutnya dengan tutor yang utama, kalian harus lebih semangat lagi karena lebih banyak lagi soal-soal seru dan menantang di situ. Oke, mungkin sebelum Miss Lisa akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Kenapa Kak, Kak siapa itu saya lupa itu kenapa ya terajarin kita? Oh, untuk kakak tutor yang sebelumnya? Iya. Iya, kakak tutornya sebelumnya hari ini sedang cuti, makanya Miss Lisa yang menggantikan. Jadi Miss Lisa di sini hanya sebagai tutor pengganti, bukan tutor untuk selanjutnya. Untuk pertemuan di lesson kelima itu nanti bersama Miss yang awal ya. Miss atau Mister? Mister. Oh, Mister. Mister. Saya lupa juga namanya. Pak Panca, kah? Siapa gitu ya? Iya, Mister Panca. Mungkin dari parents kalau ada yang sedang menemani adik-adiknya, ada yang mau disampaikan? Apakah dari parents ada yang mau disampaikan?
Yang tadi, Miss, yang Nggih, pola dua pola. satu, 22, 23 yang itu Nggih. bisa sedikit diulas. Jadi begini Bapak, mungkin nanti sambil belajar bermain dengan putra-putrinya, di sini kita belajar tentang pola. Di situ 2122 itu maksudnya begini Bapak. Misalkan tadi saya share screen lagi ya, mohon izin. Kembali ke yang pola. Nah, di sini. Bagi adik-adik yang lain, mungkin yang masih bisa fokus ke pembelajaran. Yang ini ya Pak ya, yang pola-pola ini ya. Betul. Nah, jadi di sini begini Bapak, di sini kan ada barisan bentuk-bentuk Bapak. Di sini Bukan sudah Bu, bukan Bu yang yang mana? melanjutkan angka setelah angka 22 itu. Eh, apakah Nah, ini? itu. Nah, ini betul. Nah, jadi begini Bapak, di sini kita menggunakan karena saya berbicara dengan Bapak G, saya langsung ke Ya, istilah kelipatan G. Jadi ya, di sini itu lingkaran itu pas ada di kelipat 1, 4 ditambah 3 begitu Bapak. Jadi ya, ya. seterusnya ditambah 3 terus. Jadi setelah 22 nanti pasti ke 25-nya bentuknya juga lingkaran lagi. Begitu Pak. Oh, ini, ini. Nggih. Jadi Oke. misalkan di sini Bapak ini kan pengulangannya 33 nggih. Pertama Hmm, dia ada di titik kedua. Berarti kalau ditambah 3 dia akan muncul lagi saat di tempat atau posisi yang kelima. Ngoten Bapak. yes, yes. Jadi Oke. kelipatan. Ngoten ya. Hmm. Nggih. Mungkin dari parent yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri untuk kelas matematika hari ini. Saya sangat terima kasih sekali kepada adik-adik dan semua parent yang telah bergabung dalam kelas hari ini. Miss Lisa mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Sampai jumpa, Miss Lisa. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan saat Miss Lisa mengajar hari ini. Terima kasih semuanya. Bagi yang punya Suara kegiatan lain teman. bisa dilanjutkan, bisa live dari Zoom ini. Miss Lisa akhiri Zoom-nya ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ini. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Ya.